Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ratnasari Dewi, namun teman-teman cukup memanggil saya dengan nama Ratna. Nah, pada kesempatan kali ini saya diberikan mandat untuk memberikan mata kuliah perpajakan 1. Dan pada pertemuan pertama ini, saya akan membahas mengenai konsep dasar perpajakan. Oke, kita langsung ke materi. Sebelum kita memasuki mata kuliah perpajakan, kita harus paham betul atau harus memahami betul apa sih definisi pajak itu sendiri. Nah, definisi pajak berdasarkan para ahli, yaitu yang pertama adalah pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran secara umum. Nah, definisi pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ialah kontribusi wajib pajak kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi pajak tersebut, ada beberapa unsur pajak. Di antaranya, yang pertama, ada iuran rakyat kepada negara. Unsur yang kedua, sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan pada undang-undang. Unsur yang ketiga, timbal balik yang dirasakan oleh masyarakat tidak dapat dirasakan secara langsung atau kontraprestasi. Nah, unsur yang keempat, memiliki tujuan digunakan untuk pengeluaran pembayaran pemerintah yang bermanfaat bagi kemakmuran masyarakat. Nah, setelah definisi pajak, kita harus memahami apa sih fungsi pajak itu sendiri. Nah, fungsi pajak di sini ada dua fungsi. Yang pertama, berfungsi sebagai sumber keuangan negara atau budgeter. Nah, yakni pajak berfungsi menjadi salah satu sumber penerimaan dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik yang rutin maupun untuk pembangunan. Nah, fungsi yang kedua adalah regulator atau pengatur, yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan digunakan menggapai sasaran khusus di luar bidang ekonomi. Nah, selain ada fungsi, ada yang namanya syarat pemungutan pajak. Syarat pemungutan pajak ini ada 5. Syarat pemungutan pajak ini yang pertama harus adil atau syarat keadilan. Yakni di dalam keadaan yang sama, wajib pajak dikenakan pajak yang sama pula. Contohnya dalam PPh, dikenakan terhadap PKP atau penghasilan kena pajak yang sudah diperhitungkan PTKP-nya atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, PTKP ini tidak sama bagi wajib pajak dengan wajib pajak yang satu dengan wajib pajak yang lainnya. Itu syarat keadilan. Nah, syarat yang kedua adalah syarat yuridis. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Syarat yang ketiga syarat ekonomis, tidak mengganggu perekonomian. Syarat yang keempat itu syarat finansial. Pemungutan pajak harus efisien. Nah, syarat yang kelima itu adalah sistem pemungutan pajaknya harus sederhana. Jadi tidak dibikin rumit, harus sederhana mungkin, ya. Selanjutnya kita masuk ke pengelompokan pajak. Jadi pengelompokan pajak itu dibagi-bagi berdasarkan sifat dengan lembaga pemungutannya, dan juga ada berdasarkan golongannya. Nah, yang pertama kita masuk ke pengelompokan pajak berdasarkan golongan. Nah, golongan sendiri ini ada 2, ada golongan pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kalau golongan pajak langsung itu contohnya PPh. Jadi secara ekonomis pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Itu pajak langsung. Sedangkan pajak tidak langsung
Secara ekonomis, pajak yang pembayarannya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain secara yuridis. Contohnya adalah PPN. Itu pengelompokan pajak menurut golongannya. Selanjutnya ada pengelompokan pajak berdasarkan atau menurut sifat. Menurut sifatnya itu dibagi dua, ada pajak subjektif dan pajak objektif. Jadi kalau subjektif itu pajak yang berpangkal pada subjeknya atau berdasar pada subjeknya. Jadi dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak itu sendiri. Contohnya adalah PPh. Nah, kalau pajak objektif, pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak ini sendiri. Contohnya adalah PPN dan PPNBM. Nah, yang terakhir, pajak berdasarkan menurut lembaga pemungutan. Jadi berdasarkan lembaga pemungutan, pajak dipecah menjadi dua. Yang pertama ada pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya ada PPN, PPh, PPNBM, Bea Matrai, itu pajak pusat. Selanjutnya ada pajak daerah. Pajak daerah ini pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah itu sendiri. Nah, pajak daerah antara daerah yang satu dengan daerah yang lain itu berbeda-beda, tergantung karakteristik daerah itu tersendiri. Contohnya di Papua ada pajak pertambangan emas, tapi di Jakarta tidak ada. Di Jakarta itu yang paling lumrah atau yang paling banyak ditemui adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan. Nah, itu termasuk pengelompokan pajak. Selanjutnya kita bahas mengenai asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak ini dipecah jadi tiga. Ada asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan. Nah, Indonesia ini menganut ketiga asas pemungutan pajak tersebut. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak ini ada tiga. Yang pertama kita bahas mengenai sistem pemungutan pajak secara official assessment system, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besaran pajaknya. Nah, ciri-cirinya yang pertama adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus. Yang kedua, wajib pajak bersifat pasif, tidak aktif, ya. Yang ketiga, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Nah, sistem pemungutan yang kedua ada self-assessment system. Nah, self-assessment system ini suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya yang pertama, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak. Nah, yang kedua, wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terhutangnya. Nah, ciri-ciri yang ketiga, fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi saja atau melakukan fungsi kontrol. Nah, yang terakhir, sistem pemungutan yang terakhir itu ada withholding assessment system, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga. Pihak ketiga, bukan fiskus dan juga bukan wajib pajak yang bersangkutan, untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya, wewenang yang menentukan besarnya pajak terhutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. Itu dia tadi sistem pemungutan pajak. Kita beralih ke materi terakhir, yaitu tarif pajak. Tarif pajak di Indonesia itu ada beberapa tarif. Yang pertama ada tarif tetap. Jadi tarif tetap ini tarif pajak yang besarannya tidak berubah walaupun jumlah yang dijadikan dasar perhitungan pajaknya berubah. Contohnya ada Bea Matrai, ya. Terus ada tarif proporsional. Tarif proporsional ini tarif pajak yang presentase pemungutannya tetap. Contohnya tarif PPN sebesar 10%. Ada juga tarif progresif. Jadi tarif presentase pajaknya meningkat. Semakin besar penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, maka tarif pajak yang diterima atau yang dikenakan juga semakin meningkat. Contohnya ada di Undang-Undang Pasal 17A. Ada 5% atas penghasilan sampai dengan 50 juta, 15% atas penghasilan
50 juta hingga 250 juta, hingga lapisan keempat ada 35% atas penghasilan di atas 500 juta. Nah, yang terakhir ada yang namanya tarif degresif. Ini kebalikannya dari tarif progresif. Kalau tarif degresif, tarif yang presentasi pajaknya itu menurun. Jadi semakin banyak penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, maka semakin kecil tarif yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak itu sendiri. Oke, untuk pertemuan pertama di konsep dasar perpajakan ini sudah selesai, sudah dibahas semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.